saya nggak merubah nama karena pengalaman membuktikan bahwa dengan nama itu justru saya bisa jadi trigger saya untuk suatu saat saya di kantor bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan pada saya, yang bisa menjelaskan sejarah penulisan Alkitab secara lengkap dan kenapa sampai pemahaman umat Islam itu kan adalah bahwa Isa atau Yesus itu adalah nabi, hanya sampai di situ saja. Tapi kenapa bisa di dalam agama Kristen bisa jadi berubah menjadi Tuhan? Saya tanya sama dia, kamu kan muslim dari lahir? Iya, muslim dari lahir. Kenapa kamu percaya bahwa Isa akan datang kedua kali untuk menjadi juru selamat? Iya, saya percaya. Tunggu sebentar. Kamu kan muslim ya, kenapa kamu nggak, kalau gitu kamu kenapa nggak terima kalau Isa tuh adalah Tuhan? Hanya Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat, saya bilang gitu. Nah terus itu, emang di mana Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan? Saya bilang, ayat yang saya pegang itu, Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup loh. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak. Sekarang kamu baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan? Itu saya baca lagi. Saya pelajari lagi, betul. Dan ternyata saya akhirnya mengerti bahwa yang dia maksud di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapa, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Sampai hari ini kita bisa melihat bahwa orang Kristen merayakan Natal sedemikian rupa ya, sedemikian megah dan mewahnya. Sementara Yesus sendiri nggak pernah loh ngajarin, nggak pernah nyuruh loh, nggak pernah menyuruh merayakan ulang tahun, tidak pernah menyuruh merayakan, apalagi merayakan hari kelahiran. Yang ada perintah tuh ingatlah akan aku, kemudian masalah perintah tuh yang ada Yesus katakan ingatlah akan aku, kemudian untuk perjamuan kudus. Itu yang ada yang diperintahkan. Kalau perayaan Natal nggak pernah ada. Gimana caranya pada zaman dulu orang Romawi pingin supaya ajaran agama Kristen masuk, tapi di situ ada budaya yang merayakan kelahiran Dewa Matahari. Nah ini dipadukan gimana caranya supaya Yesus yang jadinya dirayakan, tapi tetap merayakan hari kelahiran Dewa Matahari, yang sebenarnya artinya dari situ kita sebetulnya bisa menyimpulkan bahwa perayaan Natal itu sebetulnya ya perayaan hari kelahiran anak Dewa Matahari jadinya sebetulnya. Tapi buat saya itu adalah pengakuan gereja bahwa ya memang perayaan Natal tidak pernah diajarkan di Alkitab, gitu, tidak pernah diajarkan di Alkitab, dan itu semakin meyakinkan saya bahwa apa yang diajarkan di gereja banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus di dalam Alkitab. Contoh lain yang mudah adalah Yesus tidak pernah mengajarkan kita berdoa untuk berlipat tangan. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa doa Bapa kami pun Yesus katakan doa Bapa kami kok, gitu kan? Nggak melalui tidak dalam namanya atau berdoalah kepada ketiga anak saya. Suatu saat anak saya ini makin besar dan dia akan bertanya pada saya tentang pemahaman kekristenan. Saya harus jawab apa? Saya nyembah siapa ya? Saya nyembah apa ya? Selama ini diskusi dengan teman saya itu saya berdiskusi tentang puji-pujian kepada Allah. Itu seperti apa sih sebenarnya di Alkitab gitu, bahwa di Alkitab itu nggak ada disuruh menyembah Yesus gitu. Hanya agama Islam yang menyembah Allah satu-satunya Tuhan, yang meletakkan Allah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan hanya di Islam, tidak ada yang lain, tidak ada agama lain. Yang mengagetkan adalah ketika saya membaca Al-Ikhlas benar-benar jelas. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia adalah Allah yang satu,
tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Nah, itu jelas-jelas menunjuk kepada kekristenan. Karena jelas-jelas memang perintahnya Allah ya memang mengatakan bersaksi bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa Yesus adalah utusannya gitu loh. Salam sahabat YouTubeku, terima kasih. Nah demikian tadi ya teman-teman sudah melihat apa yang disampaikan saudari Ibu Francisca tadi yang mualaf ya. Jadi teman-teman sebenarnya begitulah caranya ketika orang itu menyaksikan tentang kesaksian pribadinya. Kenapa dia harus mualaf? Kenapa dia harus murtadin? Kan gitu ya. Jadi sebenarnya itu hak setiap orang ya mengungkapkan mengenai tentang kesaksian pribadinya. Seharusnya Indonesia memang harus sebebas-bebasnya mengungkapkan segala sesuatu yang dia alami, termasuk diri saya kan gitu ya. Kenapa saya harus keluar dari Islam gitu ya. Lalu saya menyampaikan ini loh alasannya mengenai alasan saya untuk keluar dari akidah semula misalkan. Nah lalu saya mengungkap sedikit dengan ayat misalkan dari kitab sebelumnya misalkan. Nah itu bukan berarti saya saya menjelek-jelekkan kitab saya sebelumnya, tetapi itulah kesaksian pribadi saya. Seandainya saya salah, silahkan mungkin teman-teman semuanya di luar sana bisa mengkantar. Nah begitu juga ya, saya sebagai orang yang sudah di dalam kekristenan, apa yang saya pahami ya tentu berbeda dengan apa yang saya pahami dulu sebelum saya mengenal kekristenan gitu ya. Nah maka sebabnya saya sangat tertarik menanggapi Ibu Francisca ini yang katanya mualaf dengan alasannya yang luar biasa ya. Yang pertama beliau mengatakan sebenarnya beliau ini adalah seorang sekolah minggu, pernah menjadi guru sekolah minggu begitu ya. Nah tentu namanya guru sekolah minggu dia harusnya memiliki pengetahuan Alkitab yang cukup bagus. Nah ketika saya mendengar kesaksiannya ya lumayan cukup bagus ya, walaupun dia hanya mengenal satu ayat di dalam Alkitab, tetapi setidaknya itu ayat yang menjadi favoritnya saja. Jadi sehingga Ibu Francisca ini menganggap bahwa ketuhanan Yesus itu hanya dilihat dari satu ayat saja, begitu ya. Nah, di sini saya akan memaparkan ya, dan saya akan menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Francisca ini. Ibu Francisca ini pengalamannya sebelum mengambil keputusan untuk mualaf ya. Beliau bertemu dengan seorang yang bisa menjelaskan sejarah tentang penulisan Alkitab gitu ya. Nah, sayangnya yang dia jumpai adalah katanya yang mengetahui sejarah penulisan Alkitab adalah seorang muslim gitu ya. Nah, kalau seorang muslim otomatis dia mengimani bahwa nabinya berasal daripada Arab ya, dan kitabnya juga berbahasa Arab seperti itu ya. Lalu apa yang diceritakan oleh kitab yang berbahasa Arab itu adalah sejarah-sejarah dari bangsa Israel gitu ya. Karena yang diceritakan adalah tokoh-tokoh yang memang tokoh yang diambil ceritanya di dalam Al-Quran itu adalah tokoh-tokoh sejarah dalam bangsa Israel. Nah, tetapi di sini saya melihat si ibu ini tidak menceritakan ya tentang sejarah penulisan Alkitab yang sebenarnya gitu ya, tetapi dia hanya berbicara begitu saja ya bahwa dia telah mendapatkan informasi dari seseorang ini yang dikatakan teman sekantornya ya, yang menceritakan mengenai tentang sejarah penulisan Alkitab yang sebenar-benarnya menurut versinya gitu ya. Tetapi kalau bagi saya, kalau kita bicara logika ya saudara-saudara ya, kalau bicara logika itu seharusnya kita harus melihat sejarah fakta itu dari bangsa itu sendiri dan bukan mencari informasi dari bangsa lain gitu ya. Karena yang kita tahu adalah penulisan Alkitab
ya, penulisan Alkitab ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari 40 oknum ya. 40 oknum ini mencatat sejarah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya sinkron gitu ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan ya, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, ini ayatnya di mana? Ayatnya ada di kitab para nabi, Yesaya 43 ya. Nah, di situ Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Dan berapa kali di sini saya sampaikan, saksi-saksi yang dimaksud saksi-saksi yang dipilih Tuhan. Untuk menyaksikan apa, saudara? Untuk menyaksikan mengenai tentang pelanggaran manusia, lalu diberilah hukum ya, lalu menyaksikan tentang rencana Tuhan, menyaksikan tentang penampakan Tuhan, menyaksikan tentang pernyataan nama Tuhan. Lalu di situ juga dituliskan mengenai tentang akhir zaman, kedatangannya yang pertama, kedatangannya yang kedua, dan tujuannya apa, semuanya tertulis begitu ya. Jadi kalau ada pengikut orang yang tidak mengikuti sejarah kitab bangsa itu sendiri, ya sangat diragukan bagi saya. Nah, ini adalah bicara logika ya. Oke. Dan yang kedua adalah dia mengatakan, yang tadi dia katakan, pemahaman Islam ya, bahwa Isa atau Yesus itu hanyalah nabi, dan hanya itu saja informasinya, katanya gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu Ibu Francisca ini ya, bahwa di dalam Al-Quran tidak pernah satu kali pun kata mengatakan ada yang namanya Yesus. Yang ada adalah Isa Al-Masih gitu ya. Entah Isa Al-Masih itu mau disamakan dengan Yesus Kristus yang ada di bangsa Israel, itu terserah. Tetapi bagi kami, apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu walaupun sedikit mirip, tetapi banyak perbedaannya. Contoh mengenai tentang silsilahnya pun, itu pun juga salah ya. Mengenai tentang lokasi kelahirannya pun juga berbeda. Jadi mohon maaf sekali lagi, kami orang Kristen ya mempercayai peristiwa sejarah oleh saksi mata itu sendiri, begitu ya. Oke. Lalu si ibu ini juga mengatakan, kalau di dalam Islam hanya memahami bahwa Isa hanya seorang nabi, tetapi kenapa bisa di dalam agama Kristen bisa berubah jadi Tuhan, katanya gitu ya. Nah, ini saya mau jawab ya, Ibu Francisca, saudaraku yang terkasih di dalam sesama manusia, maksudnya ya sesama manusia, karena kita sudah berbeda akidah ya, berbeda keyakinan. Saya kasih tahu Anda ya, sebelum adanya Islam ya, Alkitab itu sudah ada. Taurat, Mazmur, dan Injil itu sudah ada ya. Taurat, kitab para nabi, dan juga Injil itu sudah ada sebelum nabi Anda yang Anda imani sekarang ini ada ya. Jadi kalau Anda mengatakan kok agama Kristen bisa berubah ya jadi Tuhan gitu ya, ya mohon maaf, kekristenan jauh sudah ada daripada Islam ya, karena kami mengimani kitab terdahulu, kitab yang dari bangsa Israel, kitab di mana sejarah Tuhan datang ke dunia menjadi manusia dan memilih manusia pilihannya untuk menjadi saksi-saksinya. Kalau di dalam perjanjian lama mereka yang disebut adalah para nabi, tetapi dalam perjanjian baru disebut murid Yesus, yaitu disebut apa? Para rasul, begitu ya. Nah, jadi kami orang Kristen mempercayai sejarah yang memang sudah ada sebelum Islam. Nah, justru sebaliknya, kenapa kok di dalam Islam kalau membicarakan Yesus, kenapa dirubah hanya Yesus itu dengan wujudnya ketika dia menjadi manusia, sementara di dalam Alkitab ada keterangannya. Ada keterangannya bahwa Yesus itu bukan hanya manusia, tetapi dia Tuhan yang datang menjadi manusia. Lalu orang yang ada di abad 7
lalu menceritakan dan menyimpulkan bahwa dia hanyalah seorang nabi. Oke, itu sah-sah saja. Karena bagi kami kekristenan ya, tidak pernah memaksakan keyakinan orang harus meyakini bahwa Yesus Tuhan. Yesus mau ditolak dia sebagai Tuhan pun dari sononya sudah Tuhan ya. Yesus hanya diimani sebagai seorang nabi. Dari sononya memang ternyata di situ bukan hanya sekedar nabi. Ya. Dia menyatakan namanya ke dunia, dia harus memberikan teladan sempurna bagi manusia ya. Jadi kesimpulannya adalah mohon maaf bahwa kami bukan merubah Yesus jadi nabi, Yesus nabi menjadi Tuhan, tetapi memang Yesus dari sononya sudah Tuhan gitu ya. Oke, lalu ketiganya saya akan jawab, kenapa Islam kok percaya bahwa Yesus jadi juru selamat? Nah, ini percakapan dia dengan kawannya tadi yang sekantornya, katanya gitu ya. Kenapa kalau kamu Muslim tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kalau memang kamu mempercayai Yesus itu juru selamat, gitu kan? Karena hanya Tuhanlah yang bisa menjadi juru selamat loh. Nah, ibu ini dia juga meyakinkan waktu itu ketika kawannya sekantornya mengimani bahwa iya memang Yesus itu juru selamat, gitu kan. Lalu isi ibu ini mengatakan, loh kalau kamu Muslim, tunggu sebentar, kalau kamu Muslim katanya, kenapa kamu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan saja? Karena tidak ada juru selamat loh, tidak ada manusia yang menjadi juru selamat loh, katanya gitu kan. Hanya Tuhanlah yang menjadi juru selamat. Nah, ini betul, saya setuju sekali, saya sangat setuju dengan ibu ini. Nah, agak sedikit dia mengalami ini pembentengan. Nah, tapi kita lanjutkan nanti ke sananya kenapa dia sampai bisa melenceng ya saudara ya. Ya, saya berharap ibu di rumah juga bisa cross check ya tentang ayat-ayat Alkitab ya. Dan juga ibu bisa ajarkan anak-anak ibu di rumah. Betul loh. Ini yang bicara di dalam Yesaya 43 ayat 11 ini siapa ya ibu ya. Di Yesaya ini kan, kitab Yesaya ini artinya Injil belum datang ya. Yesus belum datang ke dunia ya. Kita baca sama-sama ya Bu. Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku ya. Jadi ibu, kalau teman ibu tadi mempercayai bahwa Yesus itu sebagai juru selamat, itu sama artinya tanpa dia sadari dia sudah mengakui Yesus itu Tuhan, gitu ya. Jadi gak ada ceritanya juru selamat manusia yang bisa menyelamatkan manusia lain, siapa? Gak ada ya. Manusia itu semuanya penuh dengan dosa, gak bisa menyelamatkan sesamanya manusia ya. Coba tanya Nabi Anda, bisa gak menyelamatkan Anda? Pasti gak bisa ya kan. Apalagi dia diklaim sebagai Nabi yang paling suci, bisa gak dia menyelamatkan umatnya? Gak bisa kan. Nah, makanya saya bilang yang bisa menyelamatkan itu hanyalah Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Begitu ya ibu ya. Makanya ibu ya, jadi kalau hari ini ada kabar baik buat ibu ya, ibu dengarkan kembali. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa ya Bu ya? Dia Tuhan kok harus lahir. Nah, ini artinya lahir bukan lahir maksudnya ini bukan dia manusia, tetapi kelahirannya itu memakai pelantara siapa? Bunda Maria untuk melaksanakan penggenapan atau janji Tuhan yang harus digenapi oleh Tuhan itu sendiri, begitu. Ya, lalu kawannya ini mempertanyakan lagi kepada ibu, emang di mana Yesus bilang kalau dia adalah Tuhan? Ya, lalu ibu ini disuruh baca semua dalam satu perikopnya. Ibu ini menjawab, bagi saya sudah cukup. Di Yohanes 14 ayat 6 itu sudah cukup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bahwa tidak seorang pun yang bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku, katanya begitu kan.
Nah, terus saudara, kawan ibu ini menyuruh membaca semua perikop. Nah, mari kita baca ibu ya, biar kita bisa lebih jelas lagi ya. Ya, Yohanes 14 ayat 6, jadi kita baca dari 1. Nah, Yohanes 14 ini ada berapa ayat ya? Dari 1 sampai 14 ya, kita baca sama-sama ya. Di rumah boleh teman-teman juga bisa sambil lihat Alkitab ya. Perikopnya judulnya Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, ya, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami ini tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Katanya gitu kan. Lalu di ayat 6-nya mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, gitu ya. Lalu di ayat ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Perhatikan ibu ya, perhatikan baik-baik. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Mohon maaf ya bu ya, ketika Anda melihat Nabi Anda melihat Muhammad ya, apakah ketika seseorang melihat Muhammad akan seperti melihat Tuhannya, akan melihat Allahnya, atau melihat Bapaknya? Ya, ini kalimatnya begini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya, kalau bapaknya Yesus siapa? Ya, kalau bapaknya Muhammad jelas Abdullah. Ya, jadi bisa jadi barang siapa bisa melihat Muhammad, dia bisa melihat bapaknya, begitu ya. Nah, kalau ini bapaknya di sini bukan bapak jasmani ya, iya kan? Setuju kan bu ya? Nah, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, katanya gitu. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami, katanya. Lalu di ayat 9-nya kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yesus tuh ngomong, aduh Filipus, elu tuh ampun deh, lu udah lama banget sama gue gitu loh, selama ini lu kemana aja, kan gitu kan bahasa Betawinya ya. Jadi dia mengatakan kalau kamu melihat Yesus berarti sudah melihat Bapa. Telah sekian lama kamu bersama aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, ini harus ngerti dong maksudnya ya. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, ya. Yesus ngomong ya, Ibu Francisca suruh percaya sama Yesus. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Artinya apa yang dilakukan Yesus itu percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maksudnya begitu ya bu ya. Lalu
Selanjutnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak, ya. Jadi kalau misalnya ibu mau minta sesuatu ya harus di dalam nama Yesus. Artinya Bapak ibu kalau misalnya berdoa di dalam nama Yesus, dia akan melakukannya, karena katanya ya, Bapak dipermuliakan di dalam anak, ya, di dalam anak. Anak ini siapa? Yesus itu sendiri. Dia bicara sendiri, dia ngomong sendiri, ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya. Ya, seorang nabi nggak bisa begini. Coba tanya deh, Nabi Musa bisa nggak? Ya, tanya tuh, Yehezkiel bisa nggak? Coba nabi-nabi tuh bisa nggak ngomong begini? Kalau nggak, nabimu aja bisa nggak ngomong begini? Kalau nggak bisa, ya berarti ya Anda harus sadar gitu ya. Nah, ini kita baca semua ya dari ayat 1 sampai ayat 14. Nah, di sini kalau ibu merasa menjadi Kristen dari kecil, ya, ketika dia berkata begini, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Ini Yesus yang ngomong, dia juga menyebutkan anak, dia juga menyebutkan Bapak. Kalau ibu mengatakan Bapak itu bukan Yesus itu sendiri, berarti anak ini siapa? Kan gitu ya. Jadi kita harus paham apa yang disampaikan oleh Yesus gitu ya. Tapi di sini ibu mulai melenceng ya. Ibu mulai melenceng dan ibu mengatakan ya bahwa kita kalau beribadah seperti Yesus, maka kita juga akan juga bisa masuk surga, katanya gitu kan. Emang sejak kapan Yesus mengajarkan ibadah, Bu? Sejak kapan Yesus itu mengajarkan ritual? Ayatnya di mana? Perintahnya di mana? Ya, dia mengatakan berdoalah kamu di setiap saat dan setiap waktu. Dan dia juga mengajari doa Bapa kami. Ya, dia tidak mengajarkan harus sholat 5 waktu, enggak, Bu. Ya, jadi kalau Anda mengatakan orang Kristen tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, tidak sesuai dengan Alkitab, ya, itu ibu ini ngomongnya tuh dasarnya di mana? Apakah apa yang ibu lakukan sekarang ini sesuai dengan perintah Yesus? Kalau begitu ayatnya di mana? Kan gitu ya. Makanya saya bilang, ibu, kalau misalnya ibu mau bicara itu harusnya sesuai dengan dalil, bukan cuma omongan sendiri sembarangan begitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, ibu mengatakan Yesus itu tidak pernah menyuruh merayakan Natal, ya. Tapi Yesus justru hanya bilang, ingatlah akan aku untuk perjamuan kudus, ya. Kalau ibu ya justru mempercayai bahwa Yesus itu memperingati perjamuan kudus, ibu harus tahu maknanya apa, ya. Kenapa sebelum Yesus disalibkan, ya, Tuhan tuh membuat perjamuan dulu supaya ini menjadi peringatan akan daku, kan gitu kan. Yesus mengumpulkan murid-muridnya membuat roti, ya, sebagai lambang tubuhnya dia, ya, dan juga anggur sebagai apa? Darahnya, ya. Itu adalah perjamuan kudus yang wajib diingat oleh semua orang yang menerima karyanya. Ya, saya pertanyakan sama ibu, ibu memperingati enggak perjamuan kudus? Ibu percaya enggak akan karyanya dia di kayu salib? Kalau enggak, di sini ibu omong kosong lagi, ya. Lalu mengenai tentang perayaan Natal, Yesus tidak pernah menyuruh memerintahkan perayaan Natal. Sekarang gini, Bu, ketika ibu ya masuk ke musola atau ke masjid sholat, ya, nyanyi dengan pujian-pujian, Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, Sholatullah salam
ala yasin habibillah. Nah, itu artinya ibu penyembahan, pujian. Apa alasan ibu memuji Tuhannya? Ya, apa alasan ibu? Apa yang sudah dilakukan oleh sesembahan Anda dan apa yang dilakukan oleh Nabi Anda sehingga Anda mengumandangkan pujian? Nah, artinya ibu tahu, kami mempercayai, dan ibu tadi juga kawan ibu mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat manusia, kan gitu kan? Padahal memang tidak ada juru selamat itu dilakukan oleh manusia. Ya, tidak ada manusia yang bisa memberi pengampunan dosa selain Dia sendiri yang Maha Kudus, yang tanpa cacat dosa. Ya. Artinya Dia yang Maha Pengampun, Dia juru selamat yang memberikan keselamatan kepada kita manusia. Wajib dipuji, Bu. Dialah segala puji dan hormat. Dialah yang layak disembah dan dipuji. Karena apa? Karena Dia juru selamat. Itulah makna Natal, Bu. Yesus nggak pernah minta sembahlah aku, sembahlah aku, enggak pernah. Ya, di dalam perjanjian lama kitab juga enggak pernah sembahlah aku, juga enggak pernah. Ya, maka kami orang sebagai orang-orang pengikut Kristus, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ya, orang percaya ini tidak harus disuruh untuk memuji Tuhan. Kalau disuruh untuk memuji Tuhan, artinya iman kita bukan lahir dari hati, bukan lahir dari roh dan kebenaran, ya. Iman kita berarti karena paksaan, karena disuruh. Kalau enggak melakukan akan dilaknat. Nah, itu artinya paksaan, saudara. Ya. Kalau di dalam kekristenan bukan seperti itu, Ibu. Di dalam kekristenan, ya, itu masalah maaf ya, hal-hal kecil itu gak perlu diajar tapi mengerti, karena kita punya akal budi. Manusia itu itulah yang beda dengan yang membedakan dengan binatang, yang membedakan dengan hewan, ya. Kalau hewan supaya jinak, supaya bisa menyenangkan, kita pelihara, kita ajarkan dia cara pipis yang benar, ya. Nah, tetapi kita manusia nggak perlu hal-hal kayak begitu, hal-hal yang nggak berguna diajar, ngerti? Ya, kita mau makan, ya, kalau memang kepengen sehat, cuci tangan sebelum makan, nggak usah disuruh, ngerti? Yang penting asal ada air, saudara. Begitu, ya, akal budi itu penting untuk difungsikan oleh karena kita adalah manusia yang dipandang Tuhan lebih sempurna daripada makhluk lainnya. Itu sebabnya setiap perbuatan manusia, setiap apa yang kita lakukan, ya, itu dituntut oleh Tuhan. Paham ya sampai di sini ya? Dan di sini Ibu mengatakan, ya, bahwa Natal adalah perayaan Dewa Matahari. Ya ampun, ini memang keterlaluan nih Ibu ini. Tapi nggak apa-apa, sah-sah saja, itu pendapat Anda. Tapi di sini saya tetap harus luruskan Anda. Saya mau tanya sama Ibu, Yesus pernah lahir nggak ke dunia ini? Yesus mati apa enggak? Nah, kalau Dia mati sudah menjadi almarhum, ngapain Bu Ibu bilang tadi merayain ulang tahunnya lah apa segala macam? Enggak, ya. Di dalam kekristenan, ya, kita paham, kita mengerti kenapa kita harus merayakan Natal tadi. Kami merayakan Natal karena kami bersuka cita ada juru selamat yang sudah datang ke dunia, Ibu, ya. Jadi kami bukan merayakan Dewa Matahari, bukan, karena yang kami sembah bukan matahari, bukan bulan dan bintang, ya, tapi Tuhan yang berkarya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itulah karya Tuhan yang harus kita hargai. Karena dengan keselamatan di kayu salib, dengan pencurahan darahnya yang kudus, ya, kita manusia dikembalikan lagi kepada rancangannya yang semula, supaya kita kembali kepada fitrah kita semula pertama kali kita diciptakan. Seperti itu, ya Ibu, ya. Jadi kalau Anda mengatakan
bahwa orang Kristen selalu merayakan Dewa Matahari. Oh, mohon maaf, tidak ya. Kalau Anda masih menyimpulkan, ya silakan saja. Tohkan ya, Yesus mau nggak dirayakan kelahirannya, dia tetap pernah lahir ke dunia ini, ya kan? Makanya saya berapa kali bilang, orang yang memungkiri kelahiran Yesus Kristus, dia telah membohongi dirinya sendiri. Oke, ya. Kita lanjut ke pernyataan dia sendiri. Ibu ini juga mengatakan gereja tidak melakukan ajaran sesuai Alkitab dan tidak sesuai perintah Yesus, ya. Pertanyaannya, kalau Anda mau percaya Alkitab, kenapa Anda harus meninggalkan Alkitab? Kalau Anda mau mengikuti perintah Yesus, kenapa Anda harus meninggalkan Yesus? Ya. Jadi Anda ini bicara sebenarnya dengan sadar atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan saya. Anda berbicara dengan keadaan sadar atau tidak? Kalau Anda mengatakan kami orang gereja tidak melakukan ajaran yang sesuai Alkitab, lalu ajaran sesuai Alkitab seperti apa yang Anda imani? Contoh, Yesus memerintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah Anda sudah pergi ke seluruh dunia menjadikan semua bangsa untuk menjadi murid Yesus? Kalau menjadi murid Yesus itu pasti adanya rahmatan lil alamin loh Ibu. Ya, rahmat bagi seluruh umat. Ya. Karena apa? Kita hanya diwajibkan untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baiknya apa Ibu? Mengenai tentang keselamatan. Kedua, mengenai tentang ajaran. Ya. Lalu mengenai tentang hukumnya. Apakah Anda sudah melaksanakan hukum-hukum Kristus? Apakah Anda sudah melaksanakan perintah-perintah Yesus? Saya tanya, apakah Yesus pernah merintahkan kamu wajib sunat, kamu mengharamkan makanan babi? Apakah pernah seperti itu? Nah, Anda nggak pernah baca kitab Anda sendiri, ya. Justru di dalam Al-Quran itu mengatakan, ya, bahwa umatnya Isa itu menghalalkan sebagian apa yang diharapkan dalam hukum Taurat. Ayo tebak, di mana ayatnya Ibu? Ini menjadi PR buat Ibu, ya, sebagai orang yang sudah mengimani kitab Ibu sekarang, ya. Oke, baik. Selanjutnya Yesus juga mengajarkan apa? Yesus mengajarkan ketika Ibu berkeinginan atau mengingini barang orang atau milik orang atau mengingini di dalam hati, itu sudah dianggap melanggar hukum, ya Bu ya. Jadi misalkan Ibu mengingini barang orang, itu sudah melanggar. Atau barangkali suami Ibu mengingini wanita lain, itu sudah haram. Apakah Ibu sudah melaksanakan ini? Tetapi dalam pengajaran Anda beda. Pengajaran Anda boleh, ya. Pengajaran Anda boleh, misalnya suami Anda mau menikah sampai 4 pun boleh, ya. Kalau dalam ajaran Yesus gak ada perintahnya, ya. Jadi kalau Anda mau bilang katanya Anda sebagai pengikut Kristus yang sejati, itu buktinya mana? Anda tidak lain dan tidak bukan, sama kok seperti yang lain-lain, ya. Mungkin perkataan Anda hanya belajar kepada orang-orang yang biasa, hanya omong kosong juga, ya. Orang yang mungkin diajar untuk menggugat kekristenan saja dan tidak murni dari pengalaman Anda, ya. Baik, selanjutnya Yesus tidak mengajarkan soal doa. Yesus cuma hanya mengajarkan doa Bapa kami, dan tidak diperintahkan untuk menyebut dalam namaku atau nama Yesus katanya. Atau dia bertanya, Yesus harus ngomong berdoalah kepadaku, katanya begitu kan. Nah tadi Bapak tadi Ibu bicara membaca nggak tadi ayatnya yang mengatakan, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya, ya, di Yohanes 14 ayat 14, ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Coba tanya Ibu, kalau Ibu minta sesuatu dalam nama Nabi Anda yang sekarang Anda imani, bisa nggak Bu? Kalau nggak bisa, Anda harus sadar dari sekarang, ya.
Yang Anda mengatakan tadi bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan untuk berdoa atau untuk menyebut namanya. Nah, di sini saya bantah. Justru ada ayatnya yang tadi kawan ibu menyuruh ibu membaca semua perikopnya. Ya, ini sudah terbantahkan. Kasihan ya. Lalu selanjutnya, ibu pernah berdiskusi dengan kawan-kawan Kristen mengenai tentang puji-pujian. Ya, puji-pujian yang sebenarnya katanya gitu. Emangnya yang layak, yang patut dipuji itu yang mana, Bu? Yang mana yang ibu layak dipuji? Sekarang gini aja, ibu secara jujur ya dalam hati, ibu buat perbandingan saja ya. Ibu bandingkan tokoh Yesus dengan Nabi Anda. Ya, di situ mana dan siapa yang layak menerima pujian dan hormat ya. Kalau Yesus disebut juru selamat ya, silakan bandingkan dengan Nabi Anda ya. Jadi yang layak dipuji yang mana, seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya sudah jelas ya. Apalagi di dalam perjanjian lama, kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur itu membicarakan mengenai tentang apa, Bu? Tentang nyanyian, tentang musik ya, sukacita ya. Jadi pergumulan Daud pun juga diungkapkan dengan nyanyian, pujian ya. Sukacitanya Daud pun dituangkan dalam pujian dan nyanyian. Nah, artinya yang disebut pujian, dia meresponi kebaikan Tuhan, maka kita memuji. Maka tadi ibu bilang katanya enggak, orang Kristen siapa yang ngajarin Natalan, siapa yang ngajarin merayakan Natal gitu kan. Nah, ini saya kasih tahu ya, sama halnya mengenai tentang ini ya. Jadi apa yang kita lakukan orang Kristen meresponi kasih Tuhan yang nyata, maka kita bersukacita ya. Seperti halnya kita memuji pasangan kita, wahai kekasihku kau begitu luar biasanya. Nah, itu artinya kita memuji pasangan kita ya. Pasangan kita saja boleh dipuji, masa Tuhan gak boleh dipuji, ya kan? Nah, kalau Anda mengatakan pujian yang benar itu seperti apa dan apa yang harus dipuji, di bagian mananya bentuk pujiannya, dan respon Anda memuji itu tentang apa? Atau tentang gini, karena Allah sudah memberikan nafas kepada kita, karena Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita. Orang-orang kafir, orang di luar sana semua juga sudah mempunyai Tuhan yang seperti itu. Seperti itu ya, Bu ya. Harus bisa bedakan ya. Lalu berikutnya, ibu ini bingung karena dari ketiga anaknya nanti suatu saat akan bertanya tentang kekristenan, dan ibu ini akan bingung menjawabnya. Terus saya akan jawab apa, katanya gitu ya. Kasihan ya, katanya sih pernah sekolah menjadi guru sekolah minggu, tapi mengenai tentang kekristenan aja bingung, nggak tahu ya. Bicara saja apa adanya ya. Yesus itu anak manusia itu diutus sebagai apa? Nah, Anda harus pelajari. Karena itu di situ tidak ada penyebutan akulah nabi. Kenapa Anda menyimpulkan bahwa Yesus hanya nabi? Kalau di situ tuntutan Anda, Yesus harus ngaku akulah Tuhan maka sembahlah aku, ya. Secara eksplisit, ya. Kenapa di situ tidak ada penyebutan akulah nabi, ya? Kenapa di situ juga Anda malah justru memaksa dia sebagai nabi, kan gitu. Itu logikanya, Bu, ya. Jadi kalau bicara tentang utusan, itu banyak penjelasan. Postingan saya itu sudah saya buat, silakan mungkin ibu sambil pelajari, ya. Utusan di sini yang dimaksud apa, ya? Misalnya contoh di Yesaya 55, ya. Yesus mengatakan, Tuhan mengatakan apa? Firman-Ku yang kuutus dan dia keluar dari mulutku tidak akan keluar dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang kuperintahkan. Nah, sekarang ibu pikirkan, firman kok bisa diperintahkan? Firman kok bisa bisa melakukan apa yang dikehendakinya dengan tidak sia-sia? Nah, menurut ibu firman itu apa di sini dalam Alkitab? Konteksnya bagaimana? Nah, makanya harus dipahami lebih dalam lagi, ya. Kalau saya jujur, Bu, dulu saya memang menganggap bahwa kekristenan adalah suatu kebodohan, dan kekristenan hanya diimani oleh orang-orang kaya saja.
Kekristenan hanya diimani oleh orang-orang yang punya surganya di dunia saja. Karena apa? Di dalam akhirat nanti semua orang-orang kafir akan dimasukkan ke neraka semua, dikarenakan di dunia sudah enak, katanya begitu. Nah, itu kan iman saya yang dulu. Tapi sekarang saya sudah mengerti terang benderang, ya. Saya bisa menjawab semuanya apa yang Ibu tuduhkan soal kekristenan, ya. Mengenai tentang kesaksian Ibu, saya bisa semua saya bisa counter semuanya. Karena di sini ternyata Ibu sangat salah paham dan Ibu hanya mengetahui ketuhanan Yesus hanya di bagian satu ayat saja, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Padahal di situ dipaparkan begitu luar biasa. Yesus mengatakan, akulah yang Alfa dan Omega, aku yang terdahulu dan aku juga yang terkemudian. Aku telah mati, namun lihatlah aku telah bangkit kembali dan aku memegang kunci maut. Yaitu di Wahyu 1 ayat 17, ya. Jadi kalau Ibu selama ini sebagai guru sekolah minggu, harusnya Ibu kembali lagi kepada Alkitab dan Ibu jangan justru bingung ketika anak Ibu bertanya. Paparkan saja apa semua isi Alkitab, ya. Kenapa perjanjian lama ini bicara seperti ini? Kenapa perjanjian baru bicara seperti ini? Ya, itu harus sinkron. Begitu. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan maupun kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Kalau dia sudah datang menggenapinya, artinya semua sudah genap, ya. Terserah Ibu sekarang mau percaya atau keluar dari Yesus dan tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Yesus tetap Tuhan. Haleluya, ya. Lalu Ibu ini juga mengatakan yang menyembah satu-satunya Allah hanya di dalam Islam, ya. Inilah yang selalu dibangga-banggakan oleh orang Islam, ya. Padahal di agama-agama lain juga mengatakan semuanya menyembah Tuhan yang Esa. Jadi saya kasih tahu Ibu, ya, seandainya Ibu mempercayai Yesus itu Tuhan, juga tetap satu sebenarnya. Maka Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Makanya tadi seperti Filipus dimarahin kan sama Yesus. Filipus, setelah sekian lama ya aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, Filipus. Gitu, ya. Makanya dalam banget. Untuk memahami Alkitab itu dalam banget, ya. Kenapa kok dia disebut sebagai Bapa itu sendiri? Dan kenapa ketika orang melihat Yesus dia melihat Bapa itu sendiri? Nah, ini berarti ada pemahaman yang harus digali terus-menerus. Jadi bukan cuma hanya ngomong utusan lalu ditelan mentah-mentah bahwa utusan itu semuanya nabi. Tidak. Berapa kali saya bertanya, Yesus diutus sebagai apa? Kalau Yesus diutus sebagai juru selamat, artinya dia juru selamatmu. Nah, tadi di Keluaran tadi mengatakan apa? Akulah juru selamatmu. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Nah, makanya dia keluar. Firman itu keluar menjadi manusia dan dia akan melakukan kehendaknya. Sekehendaknya dia, suka-suka dia dong. Suka-suka dia. Kenapa kita manusia mesti harus protes kalau dia memberikan keselamatan kepada kita? Makanya harus justru bersyukur. Seperti itu, ya Ibu, ya. Lalu Ibu mengatakan Allahnya tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Ibu mengatakan bahwa Allah itu tidak diperanakan dan tidak beranak. Ya, memang sejak kapan Tuhan itu beranak, Bu? Ya. Tetapi ketika dia datang kepada manusia, dia harus menggenapi janjinya sebagai anak manusia. Dalilnya dari mana, Bu? Dari kitab para nabi dong sebelum Injil datang. Kitab nubuatannya ada di Yesaya 9 ayat 5. Ya, seorang putra diberikan kepada kita. Dia telah lahir bagi kita. Namanya yang dikenal orang sebagai apa? Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa. Ya. Jadi Bapa yang kekal. Nah, kalau
dia harus menjadi seorang putra. Kenapa diprotes? Ya. Nah, sebaliknya saya akan bertanya, lalu bagaimana cara Anda bisa masuk ke surga? Bagaimana caranya kamu bisa mengandalkan diri kamu sendiri untuk kembali fitrah seperti sedia kala manusia diciptakan? Itu pertanyaannya. Itu pun kalau mau, ya. Kalau nggak mau, ya semuanya saya kembalikan kepada masing-masing, ya. Karena keselamatan tidak boleh dipaksakan, iman pun tidak boleh dipaksakan, kamu berdoa pun jangan dipaksa, ya. Ketika orang tahu bahwa manusia itu diselamatkan, dia harus meresponi dengan lahir dari hati dan pikiran sendiri. Maka Yesus berkata, berdoalah kamu di dalam roh dan kebenaran, ya. Artinya tidak ada paksakan, ya. Nah, ini tadi selanjutnya Ibu mengatakan bahwa Alkitab bersaksi bahwa Yesus hanya utusan, katanya gitu kan. Yesus hanya utusan, ayatnya itu pasti andalannya di mana? Yohanes 17 ayat 3. Pasti begitu, ya. Satu ayat itu bisa dijadikan penyimpulan orang-orang yang menolak karya Tuhan, orang-orang yang menolak Yesus Tuhan. Caranya berbagai macam apapun. Padahal saya berapa kali tanya ulang-ulang, Yesus diutus sebagai apa? Ya, Yesus ngomong tadi sebagai anak manusia, dia menyebut dirinya sendiri. Sebagai Bapa, ia menyebut dirinya sendiri. Dia menyebut Allahku, dia menyebut dirinya sendiri. Supaya semua orang itu tahu bahwa yang bertakhta di dalam kerajaan hanya satu. Dia yang layak disembah dan dipuji. Begitu. Nah, dan satu lagi Ibu, ya. Yang Anda sembah sebagai Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang Allah singkatannya Allah SWT itu bukanlah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang menampakkan diri dan Tuhan yang menyatakan namanya. Tapi mohon maaf, Tuhan yang Anda sembah itu tidak boleh turun ke bumi dan tidak boleh merendahkan diri, dan dia tidak boleh menyatakan diri. Dia tidak bisa digambarkan. Begitu, ya. Jadi sekian Ibu, terima kasih atas kesaksian Anda yang luar biasa sehingga Anda memutuskan untuk mualaf. Tetapi puji Tuhan, dengan kasih dan rahmat-Nya saya bergembira, saya bersuka cita karena saya sudah mendapatkan keselamatan. Orang-orang yang sudah diberi jalan saja sulit untuk melakukan untuk menjalankannya, apalagi Anda statusnya masih mencari jalan. Jadi biarlah kita semuanya tetap diberi kekuatan dan kesehatan, walaupun ada perbedaan, ya, walaupun ada kesalahpahaman, kita tetap satu di dalam sesama manusia dan satu setanah air sebangsa Indonesia.